Hadis sahih ya, riwayat Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini adab ketika di sore hari. Idza kana junhul laili aw amsaytum faquffu sibyanakum fa inna syaitani tantashiru hina idzin. Fa idza dhahaba sa'atu minal lail fa khulluhum wa agliqu abwaba wa dhkuru ismallahi. Jika telah datang waktu malam, maghrib maksudnya, maka masukkanlah anak-anak kalian ke dalam rumah. Jangan biarkan anak kita keluyuran di rumah setelah azan maghrib. Kenapa? Salah satu alasannya termasuk etika. Ya, etika bahwa orang itu hidup dengan waktu, dengan sholat. Sisi lain kata Nabi Muhammad, fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Karena waktu maghrib itulah setan berkeliaran. Dikirim pasukan setan untuk mengganggu manusia. Maka bawa ke rumah, masuk ke rumah. Kecuali yang pergi ke masjid, ajak dulu ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik, tempat yang terbaik. Fa idza dhahaba sa'atu minal lail, apabila semakin malam, maka tutuplah pintu-pintu. Tutuplah pintu-pintu, jendela-jendela, dan sebutlah nama Allah. Di sini yang perlu digaris bawahi. Wadhkuru masmallahi, maka sebutlah nama Allah ketika tutup pintu. Bismillah. Kunci kelak. Kenapa Rasulullah mengatakan fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan? Syaitan itu lemah, enggak bisa buka pintu yang terbuka. Enggak ada cerita syaitan itu buka pintu. Enggak ada syaitan buka pintu, tapi kalau pintu tersebut dibacakan bismillah. Wa kufu kirabakum wadhkur ismallah. Begitu juga bejana-bejana kalian, tempat makan, minum ditutup. Bahkan Rasulullah mengatakan kalaupun tidak ada, dengan kayu arak, pulpen ibaratnya zaman dulu, atau sesuatu yang menghalangi, tapi dengan baca bismillah, dan matikan lampu-lampu. Ya, matikan lampu-lampu secara medis juga luar biasa kalau mau tidur. Karena syaitan tidak mampu mengangkat, membuka tempat bejana apapun yang dibacakan bismillah. Kalau tidak, jemaah sekalian, mereka ikut makan. Jadi kita makan sisanya. Atau mereka bareng ikut makan kita. Ya, ikut makan kita. Maka ditutup. Nah, secara medis pun jelas ya, ada kajiannya, dan sisi unsur lain juga demikian. Jadi berapa banyak hari ini orang diganggu, ya, nggak bisa, hati gelisah, selalu merasa dibisiki hal yang tidak baik karena adab tidak dijalankan di dalam rumah. Ini hal kelihatan sepele jemaah sekalian, ya, terutama bapak-bapak, ibu-ibu apalagi ya yang tiap hari mengontrol kondisi rumah. Ini hal yang harus diingatkan. Jika sore hari tutup pintu, tutup jendela dengan menyebut nama Allah. Mereka tidak bisa masuk mengganggu kita. Jadi nggak perlu takut. Kalau kita di dalam rumah, kita dengan adab masuknya, menutup pintu dengan adab minimal bismillah, maka tidak ada satupun yang mampu mengganggu kita membuka pintu tersebut. Jadi nggak perlu takut. Ini adalah akidah, bagian hal yang perlu kita tanamkan kepada generasi muda kita. Nggak usah takut. Kamu tadi baca bismillah, sudah. Masuk rumah baca doa, berikan salam, sudah selesai. Allah menjaga kita. Itu berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita tanamkan, sehingga jadikan anak kita menjadi penakut. Awas lu, nanti datang setan. Jangan. Setan nggak bisa masuk, gua pintu aja nggak bisa, lemah mereka. Setan itu lemah, mengangkat makan. Kalau nggak bisa ikut makan bersama kita. Maka itu hal-hal yang sangat penting untuk kita jaga. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena memang ya dalam Quran Allah menyebutkan tipu daya syaitan itu lemah. Syaitan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan itu lemah sekali. Berdasarkan Al-Quran ayat surat An-Nisa ayat 76. Tipu daya syaitan itu lemah mengganggu manusia. Kenapa kok jadi kuat? Karena mereka dapat celah. Apa celahnya? Yang gampang-gampang, masuk rumah tanpa bismillah, tanpa doa, mereka dapat. Makan kita tidak baca doa, dapat. Nutup pintu jendela tidak kita baca bismillah, mereka dapat mengganggu kita, dan lain-lain sebagainya. Lemah, tapi karena kita memberikan jalan sehingga mereka dapat jalan.